Ting. Plak. Oke, kali ini kita akan membahas TP-Link Archer C24. Ini adalah WiFi dual band router yang memiliki frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Oke, tanpa basi-basi lagi, langsung kita unboxing produknya. Ups. Oke. Wah, jadi di dalam kotaknya ini kita ada quick installation guide-nya. Nah, ini juga sama, ada 2. Habis itu kita juga ada dapat adapternya, kabel. Habis itu di sini kita juga, ini dia perangkat routernya, router WiFi. Bisa dilihat dengan jelas. Kemudian setelah itu juga ada kabel RJ45. Oke. Setelah itu kita akan bahas langsung ke routernya saja. Di sini lihat ada tulisan TP-Link ya, asli. Dia punya 4 buah antena yang bisa digerak-gerakin kanan kiri, sama semua, belakang juga. Terus di bagian depan ya ada beberapa indikator, indikator WiFi, LAN, power, segala macam. Kemudian di bagian belakang dia punya port untuk power DC, 1 port WAN untuk internetnya. Kemudian ada juga 4 port untuk LAN-nya. Kemudian di sini ada tombol WPS atau resetnya, memudahkan daripada kita pakai pin untuk ngereset. Di baliknya ini juga ada default passwordnya untuk nge-manage pertama kali. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan router ini, kita memanage-nya lewat pakai komputer. Oke, sebelumnya tadi itu udah saya hubungkan kabel powernya DC ini ke port DC di sini. Kemudian kabel LAN ini saya hubungkan ke port LAN-nya, port LAN ke komputer LAN. Aslinya bisa sih pakai WiFi connect-nya, pakai password yang ada di belakang sini. Cuman ya saya coba pakai kabel LAN aja biar berfungsi dia. Oke, selanjutnya kita akan langsung menuju ke dalam laptop untuk settingnya. Oke, selanjutnya setelah kalian terhubung ke Archer C24 ini, kalian bisa klik kanan di desktop, kemudian open terminal. Setelah itu kalian ketikkan IP config. Nah, di sini kalian bisa lihat dan dapat default gateway-nya. Selanjutnya kita buka browser dan ketikkan IP default gateway tersebut. Nah, di sini kita udah terhubung ke Archer C24-nya. Di sini kita diminta dimasukkan password baru. Kita tulis Fahanet 123. Passwordnya juga sama. Oke. Nah, selanjutnya kita diminta untuk masukkan zona waktu. Kita masukkan zona waktu Jakarta, yaitu UTC plus 7. Klik next. Nah, kemudian di sini karena Archer C24 saya sudah terhubung dengan ISP melalui kabel LAN ke router dari WiFi dari ISP. Di sini saya pakai dynamic saja. Ini MAC address-nya, kita klik next saja. Dan ini adalah untuk wireless settingnya 2,4 GHz. Kita ubah nama SSID-nya, kita coba jadi Uji 24 ini ya. Kemudian passwordnya kita juga ubah jadi 123. Untuk yang 5G kita buat Uji 5 gini aja dengan password yang sama. Oke, kita klik next. Ini setting yang udah kita terapkan tadi, next. Oke, sebentar. Oke, kita terapkan dulu WiFi yang tadi.
Oke, sudah terhubung. Oke, akhirnya sudah bisa terhubung. Kemudian kita klik finish. Ini adalah status bar, itu internetnya terkoneksi, ada centang. Kemudian 2,4G nya menyala dan 5G nya malah nyala. Di sini ada klien 1, yaitu laptop saya. Kemudian untuk setting internetnya sama seperti tadi. Untuk wirelessnya sama juga seperti settingan awal tadi. Dan di sini kita bisa menambahkan guest network untuk frekuensi 2,4 GB dan 5 GB nya. Nah, di sini kita bisa ubah nama SSID-nya juga. Kita tuliskan tamu 24 gini aja. Ini selanjutnya ada yang 5 GHz, kita buat tamu 5 ini aja. Kemudian kita save. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya yang menarik dari router Archer C24 ini, dia ada operation mode-nya yang bisa kita pilih, ada 3 jenis, yaitu router, access point, dan RAN extender. Tapi saya sarankan menggunakan mode router ini karena yang paling sering digunakan yaitu dari ISP atau router dari provider kalian, bisa langsung masuk C24. Jadi bisa digunakan WiFi-nya, wireless-nya, dan juga port LAN-nya untuk ke beberapa device yang akan terkoneksi. Nah, selain itu kalau access point mode, kalian hanya dapat menggunakan WiFi-nya saja, tapi port LAN-nya tidak dapat digunakan. Untuk RAN extender, misalnya router dari ISP kalian memancarkan WiFi, jadi Archer C24 ini bertindak sebagai repeater. Dia menerima sinyal dari wireless yang tadi dan kemudian dipancarkan kembali. Oke, selanjutnya yang menarik dari Archer C24 ini, nah, kalian harus tahu bahwa di bagian network internet ini, di sini ada internet port negotiation speed. Nah, speed di sini kalian bisa cek speed yang kompatibel untuk Archer C24 ini. Di sini dia hanya maksimum 100 Mbps port WAN-nya atau port internetnya. Jadi meskipun dia WiFi AC yang udah support 433 Mbps ke atas untuk 5 GHz nya, tetap aja internetnya akan mentok atau maksimal di 100 Mbps untuk koneksi internetnya. Lalu terus buat apa kan AC bisa sampai 433? Itu kalau kalian mau ngirim file atau main game bareng, itu bisa sampai kecepatan 433 Mbps untuk di lokalnya antar koneksi WiFi. Jadi laptop kalian koneksi WiFi, adalah teman kalian juga koneksi WiFi, itu kalau ngirim file atau buat main itu kecepatannya bisa sampai 433 Mbps. Selanjutnya yang menarik juga ada fitur IPTV atau VLAN di sini. Nah, di sini kalau kita enable kemudian klik custom, nah dia ada internet VLAN ID, VoIP VLAN ID, dan IPTV VLAN ID. Ini sebenarnya nggak terlalu penting yang internet, VoIP, IP ini. Yang penting dia VLAN ID-nya bisa kita set berapapun nilainya yang sesuai kita butuhkan gitu kan. Nah, ini VLAN tadi itu bisa kalian masukkan ke port LAN di sini. Port LAN yang ada Archer C24-nya, LAN 1, 2, 3, 4. Di sini bisa ke internet, IPTV, VoIP. Ini maksudnya adalah misalnya internetnya pakai VLAN 7. Jadi yang di sini internet ini maksudnya VLAN 7, IPTV yang tadi kita set misalnya VLAN 3 dan seterusnya. Ini lumayan, jadi dia bisa bertindak sebagai switch juga. Oke, selain itu, nah di sini karena dia sebagai router, dia jelas ada DHCP servernya. Jadi klien yang akan terkoneksi melalui WiFi maupun LAN akan mendapatkan IP address sekian yang sudah kita set awalnya. Kemudian untuk wirelessnya sendiri, di bagian setting ini seperti yang udah kita setting tadi, tapi lebih jelas, clear. Di sini kita bisa memilih modenya. Untuk yang 2,4 bisa N aja. Jadi kecepatannya nanti kalau ada klien yang misalnya protokolnya masih G atau jauh, jadi dia terpaksa G, itu nggak akan bisa terkoneksi. Jadi stabil di 802.11n. Sedangkan yang untuk 5 GHz-nya, untuk modenya, ini untuk mengaktifkan mode AC, dia pasti bundling misalnya jadi satu sama AN sama AC gitu, nggak bisa AC doang. Jadi kalau ada yang protokolnya N, ya biasanya kecepatannya juga akan mengikuti yang paling bawah biasanya.
Nah, terus di bagian guest network ini sama juga seperti yang tadi, bedanya adalah di bagian guest permission. Di sini kita bisa mencentang untuk memastikan guest itu bisa terhubung ke jaringan kita, bisa mengakses TP-Link ini juga, tapi kalau menurutku mending ini dimatikan saja. Oke, selanjutnya di sini yang asik itu ada parental control. Di sini bisa digunakan untuk melimit dari segi waktu maupun konten apa aja yang nggak boleh diakses gitu. Kemudian di sini ada fitur QoS juga. Ini digunakan untuk melimit bandwidth atau kecepatan dari masing-masing user. Jadi dilimit uploadnya berapa, untuk downloadnya berapa, bandwidthnya. Nah, kemudian di sini ada firewallnya juga secara default. Kemudian untuk IPv6 dia juga udah support, tapi menurut saya kalau nggak punya ilmunya di IPv6 kita bahas nanti saja. Kemudian masuk ke sistem. Di sini ada untuk firmware upgrade. Kalau misalnya ada dari Archer C24 updatean, kita bisa update. Mungkin lebih baru, ada fitur baru, bisa dicek sendiri di websitenya TP-Link. Nah, kemudian di sini kita juga bisa membackup dan restore filenya. Nah, di sini kita bisa mengubah password dan ke password yang baru yang tadi kita udah buat. Nah, kemudian yang asik di sini adalah bisa melakukan remote management. Nah, jadi meskipun beda network, beda device gitu, kita nggak harus terhubung ke Archer C24 ini dulu baru bisa nge-manage. Kita bisa nge-manage misalnya dari router Mikrotik yang nanti akan terhubung ke Archer C24 ini. Kita cukup tinggal enable ini aja untuk remote manajemennya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada port yang bisa digunakan. Jadi nanti kalau mau meremote Archer C24 ini dari jaringan yang ada di rumah kita, nggak langsung terhubung ke Archer C24 itu bisa. Kemudian di sini juga ada tombol untuk rebootnya, ini yang paling penting. Jadi kita kalau misalnya wifi trouble, kita tinggal pencet reboot dan harusnya ya udah terselesaikan masalah. Oke, sekian itu doang review dari Archer C24 dengan harga yang cukup terjangkau dan fitur yang menurut saya cukup lengkap. Ini bagus dan cocok untuk di rumah-rumah kalian yang butuh wifi jangkauannya cukup jauh. Selanjutnya kita akan coba speed testnya. Oke guys, jadi selanjutnya biar beda, kita speed testnya nyoba pakai HP. Jadi sekarang kita nyalain dulu wifi-nya, terus kita koneksi ke uji coba 5. Tadi saya sudah coba connect, bisa langsung. Oke, dan kita buka Google Chrome, terus kita pakai ke speed test ini, kita klik test again. Oke, speednya bisa sampai 80 Mbps ya, karena sama kayak tadi saya langganan internetnya 70 Mbps bisnet ya, kurang lebih 75-80 lah harusnya dapatnya internetnya. Itu yang dari wifi 5 GHz nya. Oke, terus sekarang kita coba ganti koneksinya ke yang 2,4 GHz. Ini kita masukin passwordnya, connect. Oke, udah terkoneksi. Kita coba sekarang ke Google Chrome, kita tes lagi. Yuk, speednya dapatnya di 50 Mbps. Ya jelas ya, karena kalau untuk wifi AC protokolnya lebih baru, lebih bagus. Tapi dapat speed 50 Mbps ini juga udah kenceng banget sih. Oke, sekian dari video kali ini. See you soon.